Bersama-sama kita menyaksikan gelar resmi penandatanganan kerjasama antara Permigastara, perkumpulan pengusaha migas energi baru dan terbarukan dengan PT Kawasan Industri Tanjung Buton. Semoga tentunya dengan kerjasama dapat menggas migas ria untuk beliau sejahtera dan berdaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Peter MT selaku Sekretaris Jenderal DPN Permigastara dan juga Bapak Muhammad Soeharto yang wakil dari PT Kawasan Industri Tanjung Buton. Baik Bapak Ibu, Tuan dan Puan, mari bersama-sama kita mendengarkan acara sesi ya. Sesi tanya jawab antara Permigastara dan juga tentunya kita yang hadir pada siang berbahagia ini. Tentunya dalam sesi panel 1, dalam ini tentunya kita jemput Bapak Andre. Dalam hal ini tentunya kita serahkan kepada panitia. Terima kasih MC yang telah membantu kita sampai saat hari ini. Terima kasih para hadirin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bismillah Islam bina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Perkenalkan, nama saya Novi Andre, Pak. Saya sarjana ekonomi, saya lulusan Gajah Mada, saya anggotanya Pak Haidir zamannya. Oke, saya perkenalkan saya untuk membantu sesi pertama panel kita pada kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, saya menjemput pertama adalah Bapak Barkum Karisma Suko sebagai Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada Bapak, kami persilakan untuk naik ke atas, Bapak. Silakan, Bapak. Yang kedua, kami mohon kesediaannya kami undang dan kami jemput Bapak Abdi Haro sebagai Dewan Pakar dari DPN Permigastara. Beliau merupakan pemegang mandat dari PT KKC, itu salah satu penanam modal asing dari Kanada, dan beliau juga adalah mantan komisaris di BUMD Riau Petroleum. Silakan Bapak. Kemudian yang kedua kami jemput, mohon maaf, kita minta untuk perwakilan dari daerah, Bapak Wan Khalid. Bapak sudah ada? Bapak Wan Khalid, Ketua DPRD Meranti. Tak ada, Pak. Nggak ada? Saya wakil. Wakil, silakan Bapak. Silakan Bapak. Bapak Antoni, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Meranti. Kemudian yang selanjutnya kami jemput adalah adik kita yang luar biasa, Bapak Satri Antoni, sebagai salah seorang ahli migas, dan beliau adalah Direktur PT Riau Petroleum Mahato. Bapak Satria, kami persilakan.
Sambil menunggu Pak Sentrianto. Silakan. Ya, para peserta, pada kesempatan siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita 4 orang yang luar biasa yang memahami dan betul-betul expert di bidangnya, terutama di migas. Kami berharap ada satu rekomendasi ataupun bahan pikiran yang nanti akan kita tindak lanjuti. Ya, sesuai dengan tema kita, menggesa migas Riau untuk Riau sejahtera dan berdaya. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Umum kami tadi, bahwa kegelisahan kita sebagai praktisi di bidang migas yang selama ini boleh dikatakan dinomor sekiankan dari oleh pemerintah, bukan hanya dari sisi kebijakan migas, tapi juga dari sisi bagi hasil. Mungkin pada kesempatan pertama kami mohon kesediaan Bapak Haris Barkun, ya Bapak, ya sebagai Barkun saja. Beliau masih muda, sudah dirjen. Bukan? Oh bukan ya. Amin ya. Ya paling tidak begini Bapak. Selama ini kan kita tahu bahwa salah satu penghasil devisa terbesar adalah di Riau, Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana sih harapan pemerintah lah khususnya, terutama pada saat ini kita berkonsentrasi pada hilirisasi migas, ya, bagi keberlanjutan kesejahteraan Riau itu Bapak. Mungkin Bapak silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati ya, kami sangat mengapresiasi ya acara ini yang dilakukan oleh perkumpulan pengusaha migas dan energi terbarukan Nusantara. Luar biasa, apalagi kita lihat tadi semangat dari Bapak Ketua Umum ya, sangat luar biasa gitu ya. Semoga kita juga ikut semangat dan kita doakan agar beliau bisa segera sembuh, bisa segera pulih Pak dari akhir. Baik. Kemudian kita bicara Riau, kemudian bicara migas dan energi terbarukan. Ya kita tahu Riau ini dikenal kan sebagai negeri atas minyak, bawah minyak. Kemudian bagaimana kesejahteraannya gitu ya, dan keberdayaannya, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau masih kurang? Karena kita sering sekali mendengar bahwa Riau ini belum sejahtera. Saya ingat ya, karena saya dari Siak ya Bapak Ibu, lahir besar di Siak. Saya ingat tuh waktu saya kecil itu orang-orang itu selalu bicara bahwa kekayaan kita disedot semua oleh pusat, gitu. Tidak ada yang masuk ke Riau dan sebagainya. Itu sebelum era reformasi. Tapi kemudian setelah era reformasi adanya perbaikan-perbaikan ya dari sisi regulasi. Ya, itu apakah kemudian sudah bisa dimanfaatkan gitu Pak ya dengan sepenuhnya gitu oleh pemerintah daerah dan juga oleh untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi ketika ada satu industri migas di suatu daerah ya, paling tidak ada 4 ya manfaatnya, pertama dari dana bagi hasil migas ya, itu langsung di store gitu ya dari Kementerian Keuangan, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi PI 10% ya, yang sekarang adanya sejak tahun 2004, kemudian terbit Permen 37 2016 itu semakin mempermudah bagi pemerintah daerah melalui BUMD gitu. Jadi kalau PI 10% itu dari kontraktor lewat BUMD. Kemudian yang ketiga ada lagi CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan gitu. Jadi perusahaan migas yang ada di satu daerah ya dia harus ada memberikan manfaat gitu ya pada bagi daerah tempat dia berada. Ya, dan yang keempat ya multiplier efeknya gitu ya. Yang luar itu bagaimana misalnya meningkatkan daerah yang ada migas itu kotanya menjadi hidup gitu sebagainya. Kalau kita bisa lihat di
di daerah Jawa itu Cepu itu cuman kecamatan tapi bisa lebih besar daripada kota kabupaten yang karena efek dari industri migas tadi gitu ya. Nah, dari manfaat-manfaat itu ya ada yang sifatnya ya katakanlah semacam pemberian gitu ya, yang seperti DBH itu pemberian lah, PI ya semacam itu juga ya, walaupun tetap harus diperjuangkan juga dengan membentuk BUMD memenuhi persyaratan ya, tapi harus apa namanya ya udah ibaratnya udah memang haknya daerah gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian harus diperjuangkan lebih gitu ya dari sisi daerahnya, karena di sini dalam apa namanya pengusaha gitu ya, pengusaha migas, bagaimana misalnya di satu proyek kegiatan migas itu dari perusahaan daerah katakanlah seperti itu bisa ikut mendapatkan porsi di situ, misalnya usaha katakanlah usaha catering ya, jasa penunjang atau usaha apa yang terkait migas, yaitu bisa ikut andil di situ, gitu kan? Dari sisi apa namanya perusahaan daerah, karena memang kadang susah untuk masuk gitu ya perusahaan daerah karena dianggap bahwa ini belum memenuhi spesifikasi yang diharapkan, belum memenuhi standar. Nah itu harapannya nanti bisa dipelajari gitu ya. Dan kemudian juga ini ada Pak Satriano ya dari Rio Petroleum Mahato. Nah ini Rio Petroleum itu mendapatkan dana yang sangat besar dari PI gitu ya. Nah jadi kalau di awal terbentuknya mungkin Rio Petroleum masih fokusnya adalah bagaimana mendapatkan PI 10% gitu kan, bagaimana bisa terbit persetujuan menteri. Nah sekarang harus sudah berpikir ini dana PI-nya ini bagaimana digunakan untuk pengembangan usaha lain gitu. Ya, itu harus ke sana gitu ya, jangan sampai nanti ya seperti itu aja, seperti tidak ada kegiatan usaha dan sebagainya. Tadi kalau kita lihat tadi pagi sebenarnya sudah mulai ada lah gitu ya di situ, tapi bisa dikembangkan gitu. Nah kalau kita lihat misalnya di Jawa Barat yang migas utama Jabar itu banyak anak usahanya, ada 3 atau 4 yang dia memang bisa mengembangkan usaha lain. Bahkan dulu itu saya dapat info MUJ itu masuk ke Rokan gitu. Nah itu kan, jadi waktu itu saya juga kaget gitu kan, loh ini ditanya teman saya, ini apa Pak, ini ada ini ya usahanya BUMD Jabar di Rokan ya. Saya kaget apa benar gitu, ternyata saya konfirmasi benar gitu, jadi mereka bisa masuk gitu ya. Masa kita BUMD Riau tidak bisa masuk di tanah kita sendiri gitu. Itu yang jadi apa ya, yang jadi harus diusahakan gitu ya. Artinya mereka bisa masuk kan ada sesuatu yang dia miliki gitu ya, standar dan sebagainya, itu yang harus dipelajari gitu. Masa ya saya yakin pasti bisa nih Pak Satriani kan lulusan S3-nya Arab Saudi ya, udah pengalaman juga di luar negeri, dan saya lihat kalau komposisi di teman-teman Rio Petroleum itu anak-anak muda yang saya rasa masih semangat juangnya masih bisa ya, masih luar biasa gitu ya Pak. Jadi ya mungkin itu ya, di harapan kami adalah ya itu tadi ya, yang sifatnya DBH gitu ya bisa digunakan sebaik mungkin gitu ya, PI proses sebaik mungkin, dan CSR gitu harus juga di apa namanya ya digunakan, dikoordinasikan dengan K3S-nya agar bisa digunakan untuk kegiatan bermanfaat, dan juga melihat apa namanya peluang-peluang usaha apa yang bisa dimanfaatkan ya. Tadi saya dapat informasinya akan bangun kilang ya Pak ya, ini sangat bagus gitu ya, artinya usaha yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, bisa menyerap lapangan kerja gitu ya, itu harus didorong gitu ya, didorong. Jadi kami dari sisi pemerintah ya support ya dari sisi regulasi dan sebagainya gitu ya, juga termasuk terkait sumur tua juga ada regulasinya seperti itu gitu ya. Dan di Riau ini termasuk bagus Pak, kita tidak ada illegal drilling. Iya, seperti di Jambi dan Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Jadi di sana ribet. Jadi kemarin itu kami dapat laporan dari polisi di Musi Banyuasin itu yang terlibat illegal drilling itu adalah 30% masyarakat satu kabupaten. Jadi mereka nyampaikan itu udah ada list sumurnya gitu ya. Perhitungan mereka itu sehari bisa 20.000 barrel dari illegal drilling yang oleh sekarang itu bahasanya ingin diperhalus jadi sumur masyarakat. Kemudian berubah lagi jadi sumur apa namanya, sumur BUMD atau koperasi. Jadi sekarang
sedang disusun lah aturannya buat biar bisa itu dikelola dengan baik, kira-kira seperti itu. Cuman ini karena ilegal menjadi legal itu agak susah gitu kan, agak ininya gitu, proses prosedurnya gitu. Jadi mungkin itu Pak dari kami ya, semoga nanti kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya buat kita semua. Dan saya juga mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf izin pamit gitu ya, karena ada agenda gitu ya yang lain gitu mohon maaf ya, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Moderator, Ya, Bapak. izin moderator. Ya. Dari awal saya juga melihat ketika moderator membuka sesi panel pertama dengan 4 narasumber, kayaknya terlalu besar. Dan juga saya juga ketika yang dihadirkan ini dari pemerintah, unsur pemerintah yang ada, mestinya ada sesi tanya jawab. Jangan begitu saja pemerintah meninggalkan acara kita. Jadi mohon Anda, apalagi Anda orang Siak kan, Anda berada di bumi Lancang Kuning, Anda mesti membuka ruang untuk tanya jawab. Terima kasih moderator. Ya silakan kalau mau tanya jawab. Baik, Sekarang. saya sesi pertama. Terima kasih. Silakan, Terima kasih banyak. Sebentar Bapak ya. Ini karena waktunya beliau juga ada kegiatan lain, mungkin dipersingkat saja barangkali. Ya silakan Bapak. Topiknya saja. Siap. Terima kasih. Nama saya Ed Azhar. Saya masyarakat Pekanbaru yang hari ini prihatin ketika kita lihat pemerintah dengan produknya mengoplos, tapi saya tidak ke sana. Kita bicara yang disampaikan ketum, ya baik, ketua DPN Permigastara tadi tentang merdekanya migas untuk minimal untuk Riau, karena memang Bang Ferry Akri konsen terhadap Riau di awal karena tujuan akhirnya dia akan banyak ke daerah lain. Pertanyaan saya timbul, tadi Anda illegal drilling. Saya rasa lebih hebat orang Sumatera Selatan memanfaatkan hasil buminya ketimbang hari ini Riau yang kalian mainkan di pusat sana. Jadi apa hebatnya pemerintah hadir untuk minyak di Riau dan untuk kembalinya ke Riau, masyarakat Riau nggak ada. Jadi saya agak kaget memang ketika Anda sebut regulasi dari illegal drilling tadi itu sebuah hal yang tidak wajar, padahal seumurnya di tanah mereka loh. Dia punya tanah, dia explore sendiri pun itu hak dia. Dan hari ini memang regulasi pemerintah mengharuskan semua penguburan atas nama penembakan minyak itu dipegang oleh Pertamina. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana pandangan Anda sebagai anak putra Riau melihat kondisi Riau hari ini? Itu tidak saja jauh. Anda jangan berandai-andai Anda ini produk yang besar. Memang Anda pada hari ini perantara dari negara yang asli pribumi Riau. Apa yang ingin Anda share untuk hasil dari Pertamina ini untuk masyarakat Riau? Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin itu aja disingkat saja Pak. Kira-kira apa yang bisa diberikan oleh negara kepada kita di Riau itu Pak ya? Baik, Pak. Silakan Bapak. Tadi kan saya sudah sampaikan Pak ya, ada dana bagi hasil migas masuk ke pemerintah daerah. Silakan ditanyakan kepada pemerintah daerah digunakan untuk apa, satu. Yang kedua, PI 10% masuk ke BUMD. Di BUMD ada dividen ke pemerintah daerah. Silakan ditanyakan lagi pemerintah daerah digunakan untuk apa gitu Pak. Gitu Pak. Oke, gini ya. Kemarin berapa bulan yang lewat pernah diskusi juga saya dengan Pertamina di acaranya Bang Wahid di hotel di Jalan Nangka. Ini tentang regulasi pemanfaatan bahan bakar minyak dari Pertalite yang kadang-kadang sekarang sudah pakai barcode. Pertanyaan timbul, apakah hari ini Pertamina membuat regulasi tersebut memang untuk kepentingan rakyat, sementara masyarakat Riau ini nggak perlu yang kayak gitu. Ya. Orang minyak dia saudara kok, kenapa dia mestinya harga pun harus lebih murah daripada daerah lain. Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Barkun tadi, bahwa permennya sudah ada Bapak ya, yang regulasi sumber tua sudah ada Bapak ya. Kami berharap mungkin kedepannya mungkin ada lebih regulasi yang bisa memayungi
industri hilirisasi migas barangkali di daerah barangkali Bapak. Nah, mungkin itu. Mungkin terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin untuk pertanyaan Bapak yang terakhir tadi, mungkin kita akan akan kita bahas pada sesi khusus barangkali Pak. Ya Pak. Karena sekarang ini kita bagaimana menarik agar migas Riau ini bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Kita coba nanti kita bedah. Ini adalah pembukaan kita langkah awal di tahun 2025 dan ada nanti akan ada sarasehan ataupun workshop seterusnya turunannya. Bagaimana kita bisa mengembangkan migas dan hilirisasi migas di Riau. Mungkin itu barangkali Bapak ya. Ya Bapak. Terima kasih Pak Farkun atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan sedikit terkait bagaimana peran pemerintah terhadap kemandirian energi di Riau, khususnya migas. Walaupun ini masih kulitnya saja karena keterbatasan waktu beliau, karena ada kesibukan dan agenda lainnya. Tanpa mengurangi marwah dari acara ini, ya kita di sini juga ada pemerhati dan expert di bidang migas. Pada kesempatan berikutnya begini, sebagai prolognya begini Pak Satriantoni. Tadi disampaikan oleh Pak Barkun yang mewakili pemerintah di SKK Migas, ironisnya kita sebagai salah satu penghasil migas terbesar di Indonesia, malah BUMD dari luar Riau yang mengelola dua sumur ya Pak ya? Berapa sumur? Dua sumur ya? Dapat proyek di PHR dan ada juga sumur yang dilelang oleh pemerintah dan di Riau kita tidak dapat. Ya Pak ya? Benar Pak informasi dia? Ya, mungkin bisa Pak Satriantoni menjelaskan sedikit terkait yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini memang sedikit slide tadi yang kami siapkan bagaimana strategi tata kelola kita supaya kita tidak terkena kutukan sumber daya alam. Karena ada sebuah paradok yang mengatakan sebuah peneliti, seorang ekonom dari Inggris yang bernama Profesor Richard Auty tahun 1993, dia melaksanakan sebuah survei bagaimana negara-negara penghasil sumber daya alam yang melimpah, ternyata mereka menemukan terjadi kemiskinan, terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Diambil salah satu contoh Nigeria. Nigeria itu adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di Afrika, 2,5 juta produksi mereka. Tetapi mereka hari ini miskin yang luar biasa, yang kaya dan yang miskin itu ketimpangan yang luar biasa. Dia lagi dengan Zimbabwe, dengan kaya dengan bauksit-nya, tetapi sumber daya alam yang kaya itu tidak mampu membuat mereka sejahtera. Dilihat lagi negara-negara lain seperti Kongo, ya, kaya dengan timahnya, juga tidak bisa membuat mereka sejahtera. Ada apa sebenarnya ini? Makanya terdapat istilah the curse of natural resources, yaitu kutukan dari sumber daya alam. Ya, kalau kita melihat sedikit dengan Indonesia, apa yang tidak ada di Indonesia hari ini? Ya, bicara minyak, kita pernah menghasilkan 1 juta barrel per day tahun 1970. Sekarang luar biasa, signifikan decline-nya luar biasa, penurunannya 162.000 barrel. Kemudian emas, kemudian juga kita merupakan nikel. Nikel kita merupakan terbesar di dunia dengan cadangan 25% dari cadangan dunia. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan bahwa supaya kita tidak terkena kutukan sumber daya alam, kita perlu membuat sebuah strategi tata kelola sumber daya minyak tentunya. Nah, mengacu kepada pertanyaan dari moderator tadi, ya, ini miris sebenarnya bagaimana BUMD dari luar
katakanlah dari MUJ Jawa Barat bisa melakukan ekspansi usaha ke PHR, kita tuan rumah sendiri, kita pemegang saham 10% di PHR itu sampai hari ini belum mendapatkan apa-apa. Nah ini tentu kami dari anak perusahaan sudah dikunci mati oleh Permen ESDM, tidak boleh melaksanakan aktivitas apapun. Nah eksekutornya itu adalah holding yang induk dari Riau Petroleum. Itulah amanah Permen ESDM 37 2016 terkait PI ini. Dana PI ini digunakan untuk pengembangan usaha, sehingga adalah transfer knowledge supaya ketika kontrak-kontrak migas di Riau ini habis, katakanlah PHR, katakanlah Texcal Energy, katakanlah EMP, sehingga kedepannya ketika kita sudah mengambil kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan, ada transfer knowledge di situ, maka anak-anak Riau lah yang akan melaksanakan eksplorasi, ya. Jadi negara dalam hal ini SKK Migas bisa memberikan secara langsung kepada kita, seperti yang terjadi hari ini di BSP. BSP dulu sahamnya 50%, daerah 50% Pertamina. Hari ini per Agustus 2021 negara memberikan kepada BSP. Inilah amanah dari permen ini, sehingga kedepannya kita yang akan mengelola minyak kita. Yang terkait hilirisasi misalnya, karena ini semangat hilirisasi dari Pak Menteri SDM. Saya beberapa 3-4 hari lalu ketemu sama beliau, buka bersama di kediaman beliau. Nah ini mendapat apresiasi yang sangat tinggi. Kita minyak yang ada di Riau ini tidak perlu lagi kita, karena pasca ributnya viralnya Patra Niaga ini ya, terkait yang Bapak sampaikan masalah oplos tadi. Nah, Permen ESDM sekarang membuat sebuah aturan tidak boleh minyak mentah itu diekspor lagi, ya. Sehingga hendaknya ada kilang-kilang atau refinery yang dibangun dengan kapasitas yang mencukupi. Ini Pak Menteri katanya akan membangun refinery yang produksinya 500.000 barrel, bahkan sampai 1 juta nanti, sehingga nanti minyak mentah kita, karena hari ini minyak kita yang di Riau ini setelah dari gathering stationnya yang dari Kampar, yang dari Bengkalis, Rohil, itu dikirim semuanya rata-rata ke Singapura. Ya, crude kita itu dikirim ke Singapura. Padahal minyak seperti yang disampaikan oleh ketua umum kita tadi, kita memiliki di Minas itu namanya Sweet Sumatran Crude Oil dengan sulfur yang sangat rendah, yang terbaik di dunia, sehingga harganya di atas gitu ya. Tetapi apa yang terjadi hari ini diekspor ke Singapura, dan bodohnya lagi setelah di refinery di kilang di Singapura kita beli lagi, kita beli dalam bentuk jadi, sehingga tentu harganya ini akan jauh lebih tinggi. Ya. Karena cost ya, kita shipping costnya ya, dari Dumai ke Singapura, nanti kita balik lagi ini. Kenapa kita tidak membangun itu sendiri? Nah, ini sebenarnya ketika kita UMD Riau Petroleum ini sebenarnya mampu, ya, karena saya sudah koordinasi dengan teman-teman yang dari US siap untuk menyediakan teknologi untuk mengkilang minyak yang dikenal dengan refinery mini, ya, dengan kapasitas 20.000 barrel. Nah, sehingga nanti ini akan membantu pemerintah pusat, sehingga minyak-minyak ya yang ada di SPBU itu tidak perlu lagi dipasok. Dalam hari ini BPH Migas tidak perlu lagi mengalokasikan minyak yang ada di Riau ini. Kita sudah mandiri, ya, kita sudah bisa memasok minyak-minyak itu ke SPBU yang ada di Riau. Nah, Baik. ini ya. Karena keterbatasan waktu, Pak Satria, mohon maaf saya potong sebentar. Dari sisi Pak Satria sebagai seorang pengamat, ya, yang sudah lama di luar dengan kacamata Pak Satria sendiri, di sisi hulu migas, apakah kita sudah siap? Ya, kita memiliki sumber daya manusia sebenarnya Pak. Dengan hari ini ya, dengan networking kita sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah teknologi satu, ya, kemudian pendanaan. Ya. Ketika kita melakukan
membangun komunikasi dengan pihak-pihak ini. Saya sudah ada perusahaan dari Australia yang sudah siap untuk menjadikan investasi terkait refinery ini. Berarti yakin untuk di hulu. Siap untuk di hulu. Kalau hilir, Sama Pak, untuk mulai dari hulu ke hilir kita sudah siap. berarti kita siap untuk kemandirian energi migas di Riau. Begitu Pak ya? Betul. Oke. Nah, ini kebetulan kita ada perwakilan dari KKC. Mungkin Pak Satria mungkin ada yang mau disampaikan barangkali karena keterbatasan waktu kita dan supaya asal. Ya, satu mungkin terkait sebuah pernyataan mungkin yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi bahwa minyak di Riau ini akan habis dalam 20 tahun. Riau ini tidak ada apa-apanya. Nah, hal ini dikatakan betul ketika, karena untuk diketahui Bapak Ibu, minyak itu ada dua, minyak konvensional, yang kedua unconventional oil atau yang dikenal dengan MNK, minyak non konvensional. Minyak yang ada di Riau atau di Indonesia selama ini itu adalah minyak konvensional yang dieksplorasi. Nah, kalau minyak non konvensional ini, negara yang pertama berhasil meningkatkan lifting gas mereka itu adalah Amerika, dan sekarang diikuti oleh Kanada. Sekarang produksi minyak terbesar itu bukanlah lagi Arab Saudi. Dulu Arab Saudi selalu menjadi raja dunia dalam petrodolar, yang istilahnya top ranking. Sekarang produksi minyak terbesar di dunia hari itu adalah Amerika dengan produksi hari ini 16 juta barrel per day. Mereka bisa meningkatkan dari 4 juta barrel sampai hari ini 16 juta barrel, itu karena teknologi yang dikenal dengan shale oil atau minyak non konvensional. Itu memang kedalamannya tinggi sampai 8.000 sampai 9.000 feet atau 3 kilo. Teknologinya itu yang dikenal dengan shale oil. Nah, ini kalau kita betul-betul serius, ini negara bisa mencapai 1 juta barrel, itu sangat optimis sekali kita bisa mencapai hal itu dengan minyak tadi non konvensional ini, karena minyak ini merupakan hidrokarbonnya itu terendapkan di batuan induk. Jadi untuk mengambil minyak ini tidak bisa lagi pakai vertikal, karena hari ini kita kan mengambil minyak kita itu adalah vertikal. Nah, sedangkan untuk yang minyak non konvensional ini dia berada di fracture batuan, sehingga perlu horizontal teknologi. Ya, di Amerika itu minyak drilling mereka itu sudah sampai ke horizontal, sehingga menyebabkan minyak-minyak yang ada di fracture batu itu keluar, sehingga meningkat sampai hari ini 16 juta barrel. Dan saya optimis insya Allah Riau akan bisa menggunakan teknologi itu. Akan bisa atau harus bisa? Harus bisa. Karena Amerika sudah berhasil di success story-nya. Berarti kita harus bisa di sisi hilirisasi migas. Hilir dan hulu. Hulu harus kita kuasai. Iya, kuasai dari hulu sampai ke hilir, sehingga kita menuju ke kemandirian migas tadi Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Satria. Memang karena keterbatasan waktu mungkin kita sedikit saja mengulas. Saya berharap ke depan kita juga akan ada semacam group discussion untuk untuk mengerucutkan ini semua. Ini merupakan sebuah wacana kita ke depan, bagaimana kita bisa mewujudkan refinery tadi yang disampaikan oleh Pak Satria, bagaimana kita bisa membangun kilang di Riau. Dan sebenarnya wacananya sudah ada dalam agenda kita di Permigastara. Mungkin selanjutnya barangkali kami mohon kesediaan Pak Abiharo. Pak Abiharo ini merupakan bagian dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral pada zamannya dulu, dan beliau juga salah seorang pemegang mandat dari KKC kilang dari Kanada. Saya mohon kepada Pak Abdi, kira-kira seperti apa pandangan Bapak sebagai seorang ahli migas ya, pada masanya melihat potensi hilirisasi migas di Riau, Bapak? Silakan Bapak. Kita batasi waktu Pak ya. Baik, ya, silakan Bapak. Saya koreksi, Ya. kalau bicara minyak jangan dibatasi dulu, ini penting. Oh siap. Justru bupatinya mana yang datang ini? Saya mau kasih tahu aja nih. Maaf, tolong setel itu arahan Prabowo presiden kita, biar kita hari ini tahu. Sebenarnya bicara kilang ini siapa yang bicara? Namanya Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Silakan setel. 4 juta barrel tiap hari, 70% untuk
untuk BBM, 30% limbah. Limbah ini diambil oleh 40 perusahaan, mengolah limbah ini menjadi bahan-bahan yang sangat berguna yang diserap oleh 60.000 pabrik. Jadi Anda bayangkan kalau nanti kita sebentar lagi akan bangun berapa kilang-kilang, satu kilang kita nanti akan menghasilkan 60.000 pabrik, berapa ratus pabrik, berapa ribu sarjana, berapa ribu insinyur, berapa ribu akuntan dan sebagainya yang akan harus mengawasi pabrik-pabrik itu. Itulah kenapa saya katakan saudara-saudara, saudari-saudari kalian, harapan bangsa kita, kalian yang harus menjalankan pabrik-pabrik itu nanti, saudara sekalian. Baik, saya izin berdiri saja. Silakan. Pertama, ada bahan saya perhatikan, nanti ditampilin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini tidak ada satupun yang kita undang tingkat eselon menteri maupun turunan hadir, sehingga saya mampu menguraikan dengan leluasa. Oke? Kalau perlu kan undangan sampai jam 7, Siap. jangan potong-potong. Siap. Oke. Baik. Yang pertama, saya berselawat dulu lah pada junjungan besar Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua hari ini bangkit dari, bukan dari lubang kubur ya, bangkit dari tidur. Riau ini terlalu bangga dengan produksi minyak terbesar. Apanya yang dibangga? Lihat antrian, lihat harga, semua dari BUMN. Maaf, makanya hari ini kita kupas. Kasih saya waktu setengah jam cukup. Baik, yang pertama, saya menghargai hari ini senior saya, mantan Kadis SDM Bapak Said Mukri hadir, mantan juga tim saya di SDM Bapak Rudi. Sementara dari dinas SDM datang nggak? Nggak ada ya, kabitnya nggak ada, semua sudah saya undang. Ada 5 kadis saya undang mantan, yang hadir untuk 1, jadi saya nggak marah. 1 udah mewakili, nggak apa-apa. Tapi dari dinas SDM yang notabene membawa energi, 1 pun tidak datang. Saya yang kirim undangan sebagai senior. Tidak apa-apa, tinggalkan. Kita tidak butuh orang yang tidak punya semangat. Baik, saya ingin menyampaikan dulu ya. Pertama, kenapa saya getol? Saya sudah pensiun 5 tahun lalu 2020, tapi saya bertugas di SDM itu sejak tahun 92. Hari ini tolong dicatat, ini ada yang dari Siak nggak aslinya nih? Atau dari BUMD Siak, dari Parajiman ada nggak? Anda harus tahu, CPP Blok itu bukan orang Siak yang mengambil pertamanya itu adalah Dinas Pertambangan Provinsi, dipimpin oleh yang namanya Insinyur Edi Rap, dan saya bersama Insinyur Abbas adalah tim, termasuk Pak Rudi mungkin juga ikut tim. Kamilah yang mempersiapkan di perintah Pak Saleh Aziz. Nah, di tengah jalan, pada saat sudah hampir berhasil berapa kali perbaikan, inilah yang punya kilang KKC, inilah yang bantu data detail di Chevron itu. Proposal dari Riau itu tidak ada apa-apanya. Karena apa, Pak Satria? Di bawah standar peraturan Menteri SDM. Makanya dibilang, tak mutu itu usulan mau mengelola CPP Blok. Nah, inilah orang yang berjasa membocorkan. Dan Edi Ram itu hampir ditangkap. Kenapa? Ada di dalam peraturan menteri bahwa data migas itu adalah rahasia, tidak boleh dibawa sembarangan. Edi Ram dapat dari Karsani. Karsani itu orang yang berjasa, dapatnya CPP Blok. Dan dia mantan Vice President CVI, mantan GM BOB. Jadi ilmunya sangat tinggi. Kebetulan alhamdulillah di 2019 saya ketemu beliau dalam rangka hilirisasi. Dan dia tahu kapasitas kita dulu sama-sama satu tim, dan juga sedang mencari pendanaan dari Qatar waktu itu. Beliau bergabung, bukan saya yang bergabung, dia bergabung. Kalau bisa sweet dananya Pak, karena kita waktu itu mencari 200T dananya. Saya ikut tim. Alhamdulillah waktu itu memang yang melaksanakan Haji Bapak Soleh dari temannya Pak Habibie dari Sulawesi. Namun memang rencana kita belum terwujud, sehingga supaya ini jangan terputus, saya minta mandat sama dia. Kalau untuk Riau, Pak Abdi lanjutkan. Saya diberi mandat oleh beliau sebagai otoriti penentu pembiayaan, administrasi, kepatutan untuk bangun kilang di Riau ini adalah wewenang saya. Ya, tepuk tangan. Baik, oke ya.
Kedua, pada saat hari ini kita saksikan nih, kita MOU dengan KITB Adinda Soeharto tahun 2024. Saya diberi mandat lagi perbaruan, tolong dibuat yang baru Pak Karsani, karena kami mau MOU dengan KITB. Kenapa KITB kita pilih? Di KITB ini sudah 10 tahun, tetapi yang baru ada kegiatan Cangkang dan beberapa. Padahal di situ ada BSP, ya, ada perencanaan 100 hektar untuk membangun storage. Tapi pernyataannya apa sampai hari ini? Kenyataannya hanya dalam kenangan. Tetapi itu sudah kita abaikan sajalah. Kita tidak mengkritis, tetapi mengevaluasi namanya. Yang kedua, Bapak Gubernur kita waktu jadi Bupati Samsuar tahun 2012 November sudah berencana. Tolong bisa ditampil nggak? Ada Pak Samsuar di situ. Yang tadi ada. Yang kedua, yang ketiga. Nggak ada, nggak apa-apa. Jadi artinya begini, 2012 PSP merambah hilir, pergi kunjungan ke Cepu, membawa yang namanya Direktur BSP Dr. Ismadi, teman-teman kita di PPTM. Yang kedua ada tenaga ahli Profesor Asep dari ITB. Nah, kenapa itu tidak terwujud 12 tahun loh? Padahal beliau jadi gubernur setelah itu. Di mana letaknya? Coba kalau ada yang bisa jawab. Saya kasih buku sejarah nanti. Jawab aja tapi singkat, tak perlu banyak-banyak. Baik, saya hitung sampai 3, tak ada lewat. 1, 2, 3 lewat. Udah, nggak dapat buku ya. Sebabnya adalah satu. Seolah-olah kalau kita dapat mengelola blok, seolah-olah kita yang punya. Padahal blok CPP itu tahu nggak Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian? Itu secara undang-undang berada di lintas kabupaten. Siapa yang punya? Seharusnya provinsi, tetapi demi persatuan Pak Saleh waktu itu atas saran-saran ketua, tak usahlah kita ribut. Kalau kita ribut nanti kita menang, minyak tak dikasih. Nah, merebut CPP itu saya ulang balik, itu non prosedural. Kenapa? Itu untung aja lah almarhum Presiden juga Gus Dur yang bantu. Kalau tidak, tak mungkin Riau dapat CPP. Orang nggak punya keahlian ngambil CPP 40.000 barel, satu ya. Terus yang kedua, dengan program itu, yang kedua, Riau ini adalah provinsi di Indonesia yang bisa mengelola hulu migas pertama di Indonesia, bukan PI, hulu migas, wilayah kerja migas. Yang kedua adalah blok Langga, itu kapasitas 500 barel, direbut selama 3 tahun. Itu gara-gara ikut aturan, ajukan penawaran, ajukan ini. Nah, BMD ini sok pintar, dapat saya kritik. Walaupun kita tamatan Amerika, tapi ngerti aturan SDM itu dulu ya. Bukan saya mentang-mentang main golok sama direktur cepat diturunkan, tidak. Harus ikuti, ajukan penawaran langsung, gaji, taruh duit kita. Itulah yang terjadi. Nah, yang ketiga, Blok Siak. Di sini ada tadi Pak Darusman. Jadi Blok Siak itu sebenarnya tahun 2015 itu BMD Riau Petroleum sudah ditunjuk sebagai operator, bukan PI ya, operator. Terus kenapa lepas? Pertama, kita ada kewajiban ke negara harus menyetor 20 juta US dollar, sekitar 300 miliar. Kebetulan persoalan ini tidak didukung oleh gubernur pengganti Pak Rusdi. Kenapa? Dia tidak memahami dan tidak pernah memanggil kita. Nah, itu pertama penyebabnya. Yang kedua, semua direksi waktu itu, direktur utama adalah Dr. Insinyur Herianto, direktur operasional adalah Ahmad Kurnain dari Kadin, dari Pensi, dan yang ketiga komisaris saya, yang keempat sudah almarhum. Kita diganti, itu dia judulnya bukan PI, operator. Surat menteri keluar. Ini yang saya sayangkan. Gara-gara politik berubah, kita dicopot semua. Silakan copot. Apa akibatnya? Maaf, 1 blok Siak, 1 blok Kampar lepas dari BMD Riau Petroleum.
dicaplok oleh Grup Bakri tahun 2022 atau 23. Padahal 2025, 26 itu tak berani dia ngambil karena masih ada persetujuan, ada surat-surat. Inilah yang terjadi. Makanya walaupun kita selama ini, saya buka lebih terbuka baru hari ini secara publish, secara luas. Ini contoh. Dan saya tidak mengharap ini saya ada, bukan omong-omong, tidak. Nah, terus ini sudah direbut orang. Kita tidak boleh sakit hati. Yang penting bagaimana kita bersinergi. Ini dia jawabannya. Nih, saya cari mandat itu, dan alhamdulillah tahun 2019 saya dapatkan mandat. Tapi lagi-lagi gubernur tidak sinkron. Saya tidak pernah diminta pendapat dan juga diminta mengaktifkan. Lagi-lagi saya ikut asesmen di PT PIR, lulus sama John Lee, tapi saya tidak dilantik. Ya udah, nggak mau, ya sudah, lewat. Nah, inilah yang kita pertanyakan. Kalau pabrik ini, kilang ini berdiri, apa sih manfaatnya? Satu, kita menjadi di Indonesia pertama kali yang menyaingi PUMN Pertamina. Ya, catat ya, pertama kali di Indonesia, Riau nanti. Namanya kilang minyak Riau yang mau kita bangun. Di mana lokasinya? Pertanyaannya, di mana? Ada dua yang prioritas, sebenarnya tiga. Yang pertama adalah di Meranti. Kenapa di Meranti? Kenapa? Padahal dia belum punya apa-apa. PT EMP itu yang mencaplok Blok Siak sama Blok Kampar, itu ya. Dengan kita kerjasama, nanti kita atur sama Pak Bupati, kita panggil EMP, kita MOU. Ini perintah menteri, bukan perintah saya, perintah Prabowo. Hilirisasi, dia tidak boleh lagi jual. Yang disampaikan Pak Ya. Satria Antoni tadi. Iya, ini sebenarnya yang dipesan Pak Wahid kemarin juga. Setiap tarawih, saya siap dikritik, saya siap transparan. Tapi satu jangan lupa, apa? Solusi. Nah, ini solusi. Makanya sebenarnya harus datang di depannya para bupati, para gubernur. Ini tak nyaman kalau tak saya sampaikan, tapi saya sampaikan. Hari ini Permigastara melakukan serasian nasional, benar kok. Datang pun menteri tak akan ada kesempatan ini. Ini sudah saya persiapkan 5 tahun ya, bukan hari ini. Mandat itu masih ada sama saya. Nah, kenapa Meranti? Ini saya terima kasih Adinda DPR ya. Nanti salam Pak Muzamil. Meranti itu pertama. Di situ ada PT EMP Malaka Stret. Produksi parodi berapa dia sekarang parodi? Ada 2000. Anggap aja lah dulu 8.000 atau pemakaran, sekarang tinggal 2.000. Berarti kapasitas ini kan 10 sampai 25. Kemana lagi sisanya? Kita dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, BSP 8.000 itu kita beli nanti minyaknya. Kita taken. Kenapa bisa? Siapa bilang tidak bisa? Karena sahamnya itu ada provinsi 15%, ada Kampar, ya kan? Ada Pelalawan, Bengkalis tidak ikut, Rohil ada. Kita sepakat teken para bupati. Ke depan jangan dijual ke Pertamina ke depan. Kalau tahun ini tidak bisa, kilangnya belum berdiri. Nah, 2.000 tambah 8.000 dan 10.000. Yang mau kita buat apa? B50, artinya crude oil 50. SPO-nya 50. Di selatan ini banyak kelapa sawit membusuk sendiri. Itu sudah kami survei lama. Nah, ini solusi. Kenapa di Meranti? Karena di Meranti itu wilayah kerjanya EMP, sehingga izinnya lebih mudah. Betul kan? Di sana udah 30 tahun. Kita cuma butuh 100 hektar saja. Nanti kita kembangkan. Nah, dengan di situ wilayahnya punya EMP, izinnya sudah dia punya, kilang kita sudah lengkap, sudah ada 10 izin, terdiri 3 menteri, 7 turunan hilirnya, ada impornya. Ini satu-satunya PMA di Indonesia yang lengkap. Ini KKC nya Pak? Iya, KKC. Saya pengalaman saya 20 tahun di SDM sudah saya evaluasi. Nah, ini yang mau kami buktikan ke Pak Bahlil. Riau itu siap di Indonesia, bukan di
di kabupaten se-Indonesia kita akan buktikan. Nah, itu makanya kenapa hari Minggu kita latih Permigas Setara di Inhil. Yang kedua, penyakit di Riau. Silahkan buka pikiran kita. Sudah berapa gubernur yang menjabat? Sudah berapa gubernur? 8. Ada PJ berapa orang? Tidak bisa menghidupkan kawasan industri Kuala Ino. Ini target Permigas Setara. Kita sudah MOU kan agak ahli untuk ditingkatkan. Jadi semua administrasi telah disiapkan, tidak seperti mau merebut VI. Saya tidak bicara, saya diam-diam aja. Dan itu sudah ada mandatnya, ada izinnya. Tinggal bupati, bukan saya harapkan bupati harus bupati, tidak. Saya ingin bupati itu partisipasi. Ini nanti akan kita tunjuk. Kalau terbentuk inilah bentuk hilirnya. Ada transport, ada distribusi, ada pengangkutan darat laut. Yang terakhir apa? Kalau kita melihat perkembangan, Pak Abdul Wahid sudah soal dengan namanya Menteri Perekonomian Airlangga kan? Terus dibicarakan enggak? Pak aktor itu Amir apa ya? Tahu enggak Bapak Ibu? Ini ancaman buat Riau. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak apa-apa lewat. Kenapa? Dari 77 proyek strategis nasional yang dicanangkan Prabowo Presiden kita, Riau itu hanya 4. Apa itu? Yang pertama, melakukan peningkatan kualitas kilang minyak. Wah, ada yang bilangnya Pak. Siapa yang melaksanakan? Di situ BUMN lewat, tidak ada Riau. Terus yang kedua apa? Tiba-tiba muncul satu lagi, disebut kawasan industri Putong. Mana Pak Soeharto? Lah, di sebelah itu kan KITB. Ada apa ini? Kok tiba-tiba di PSN itu muncul kawasan industri? Saya pikir KITB. Ini sudah saya sampaikan saat saya jumpa Pak Gubernur di Tembilahan kemarin. Ini ancaman buat Riau. Putong itu adalah pelabuhan milik perusahaan internasional RAPP. Nah, terpikir nggak kita? Kalau itu nanti bergerak habis Lebaran, baru tengah gitu. Orang Riau ini gayanya saya ingin bupati dengar, jangan ngomong aja, kami ngeluh. Itu gaya lama. Saya ini sudah pensiun 5 tahun lalu, tetapi masih semangat Bapak saya ya. Ini adik-adik saya dari SDM ini mana ini? Izin Pak Abdi. Oke? Ya. Ya, tinggal sedikit lagi. Jadi kenapa di Meranti? Ya, itu kuncinya. Semua sudah tersistem. Kenapa saya dulukan Meranti sama Kuala Ino? Itulah persoalannya. Kenapa nggak saya bantu dulu KITB? Karena Meranti itu adalah kabupaten termiskin. Ya, maaf. Kenapa? Tata kelola salah. Orang pandai itu yang kepala bupati orang pandai semua. Satu. Terus kenapa Kuala Ino? Baru-baru ini aja 3.500 di PHK. Kita harus carikan solusi. Kalau ada kilangin paling enggak 200-300 tenaga kerja terbuka. Belum turunan industri lainnya. Terus belum yang lain, SPO-nya antar, tidak usah dalam turun kapasitas 20 ton, cukup yang 10-10 biar kooperasi bisa. Nah itu ya, jadi ini saja. Saya memang panjang sebenarnya, tetapi mengingat menimbang. Nah ini kebetulan adik kita berarti kalau ini oke. Oke-nya apa? Inhil itu dengan oke-nya melantik Permigas Setara DPK Inhil. Kalau Meranti sebagai DPR bagaimana? Hasil yang saya tawarkan ini. Demikian, terima kasih. Atas kekurangan kelebihan mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Pak Abdi. Mengingat waktu kita semakin lama semakin sempit, ya intinya begini Pak Abi, harus satu pertanyaan dari saya sebelum saya sampaikan ke Float. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama kita bisa merealisasikan kilang minyak ini jika para pihak telah bersepakat
pada 1-2 bulan ke depan? Silakan Pak, berapa tahun kira-kira? Baik, pertanyaan bagus. Jangan hanya pandai usul ya. Ya, Gitu ya. Pertama, langkahnya ini Pak, kira-kira berapa tahun Pak? 2 tahun paling lama. Paling lama 2 tahun. Ya. Kita mulai dulu untuk Meranti 10.000 barel per day sudah cukup. Siap Meranti, perlawanan itu yang nyuplai dari Riau Refinery Meranti. Berarti studi kelayakan bisnisnya sudah ada Pak ya? Sudah selesai sama KKC Oke. kan Anda. Ya maaf ya. Kenapa di Siak itu gagal di zaman Pak Samsuar Bupati? Dia cuma tinjau ke pabrik cepu. Itu teknologi kuno 20 tahun lalu. Ini teknologi sama dengan balongan Euro 5, sama peternak yang sesungguhnya tak ada campur-campur ya. Ini teknologi internasional. Kebetulan yang merancang ini bukan Indonesia, dari Continental Energy Kanada. Direkturnya pun mantan Vice President Chevron. Baik. Saya cuma dapat mandat. Baik Pak. Oke ya. Baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak informasi awalnya. Jadi sama-sama Bapak-bapak Ibu-ibu kita kawal rencana kita memiliki kilang minyak pertama di Indonesia. Estimasinya 2 tahun ke depan. Begitu Bapak. Silakan Pak. 1 menit Pak. Ada kekurangan satu prinsipil. Hari ini seharusnya saya sudah lapor juga Pak Wahid. Pak, mohon izin. Yang tanda tangan MOU dengan KKC ini Permigastara sama BMD Riau PT Riau. Ya mungkin bisa nanti. Bukan soal bisa, ini harus paham di sini ya. Ya. Kenapa? Riau PT Riau itu adalah satu-satunya BMD terbesar menerima PI hari ini, betul ya? Di Indonesia. Sementara butuh dana 10.000 barel itu sekitar 2T. 30% oleh KKC pinjam Bank Eksim Amerika sudah keluar. Tidak diambil-ambil karena dia ingin konsorsium, niatnya bukan menguasai konsorsium. Nah, Berarti ada kesempatan juga daerah juga iya, berpartisipasi. Tadi pertanyaan mau dirikan SPBU, tidak perlu SPBU dulu. Kenapa? Kalau ini dia ikut saham. Kedua, turunan dari ini semua kecamatan di Riau ini akan milik SPBU, ditugaskan seperti saingan kita dengan Pertamina. Baik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdi Harum. Tadi plus buat Pak Abdi Harum. Oke, terima kasih Pak Abdi. Terkait wacana, bukan wacana, saya berharapnya ini bisa kita realisasikan 2-3 tahun ke depan, paling tidak 1 kilang refinery di Meranti. Kebetulan mengapa kita mendaulat salah satu anggota dewan dari Meranti, karena beliau sebagai legislator. Ya, kita perlu juga payung hukum, kita juga perlu kawalan dari para legislator di tingkat Kabupaten Meranti. Ya tentunya juga di Riau, ya kan, DPRD Riau juga seharusnya bisa juga mengawal ini sampai bisa kita realisasikan. Barangkali Pak Antoni, ya, ini legislator muda kita, energik. Ya. Saya berharap beliau juga punya visi besar juga ke depan seperti apa. Bisa juga memberikan payung hukum kepastian bahwa refinery ini bisa kita realisasikan di Meranti. Silakan Pak Antoni. Waktu dan tepat. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perlu saya sampaikan, saya berterima kasih kepada Permigastara karena memang tadi malam jujur Bapak Ibu, saya mendapat surat undangannya untuk diwakilkan baru tadi malam. Jadi untuk mendapat jadi narasumber, saya pun terkejut juga tadi. Nah, sebetulnya begini Bapak Ibu, kami mungkin Bapak Ibu tahu Meranti adalah salah satu migas yang terbesar, tetapi kabupaten yang sangat miskin, mungkin seperti itu. Banyak yang berkata seperti itu. Jadi kami berharaplah memang dari
Permigastara ini dapat membantu kami dari DPR saya yang baru diundang selaku sebagai DPRD dari lembaga DPRD siap mendukung untuk mencari solusi karena kalau ada solusi kenapa pula kita tidak mengambil kan gitu Pak. Mungkin itulah Pak Moderator. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada Pak Satria. Sebetulnya kalau mau bertanya nih Pak, karena saya sini sebagai narasumber, kalau mau bertanya banyak sebetulnya mau ditanya nih Pak. Ya, tapi mau gimana ya Pak? Kita yang jelas kami di sini mendukung apa yang disarankan oleh Permigastara. Kami akan mencoba, nanti kita berkoordinasi dengan Pak Bupati. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu semua bersama-sama lah kita membangun Kemandirian energi di Riau. Iya betul. Terima kasih. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padat, singkat, jelas, kan begitu. Ya, kita kini terbatas waktu. Ya, sebelum saya flurkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta 3 pertanyaan saya 3 orang. Ya, langsung saja nanti Pak langsung ke pertanyaannya saja. Ya, sebutkan nama dan dari mana Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi kesempatan. Saya kenalkan wajah saya. Nama saya Saiful Bari Effendi yang dulunya merupakan salah satu aktivis mulai dari zamannya Pak Rusdi Zainal untuk memperjuangkan DBA minyak dari pusat ke Riau. Saya mewakili daripada konsorsium pribumi NKRI. Kami sangat prihatin terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, yang mana saya juga tinggal di Provinsi Riau, berKTP di Pekanbaru. Saya adalah sahabat dari Pak Abdi Haro sebagai sebagai Komisaris Riau Petrolium. Jadi menyikapi permasalahan kemiskinan, menyikapi permasalahan pengangguran, menyikapi permasalahan daripada tidak terbukanya lapangan kerja ini. Kalau kami menilai dari konsorsium pribumi NKRI adalah kekurangan menguasai daripada manajemen tata kelola pemerintahan, baik daripada provinsi maupun di kabupaten-kabupaten. Jadi saya mewakili daripada konsorsium pribumi NKRI dengan ini menyatakan kami siap untuk mendanai proyek-proyek pembangunan kilang minyak yang ada direncanakan di kawasan industri Tanjung Butong, yang satu lagi di Kepulauan Meranti. Insya Allah mohon doanya, ini nanti akan kita gesah, mudah-mudahan proposal proyeknya bisa diselesaikan dengan studi dengan riset dan studi kelayakan yang mampu untuk menggelontorkan dana tersebut. Tentu pendanaannya nanti dengan instrumen perbankan, yaitu instrumen perbankan SKBDN dan MT752, karena dana kita sudah ada di BI dan masih ada juga yang di luar negeri. Demikian aja mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan dengan niat ikhlas tujuan kita untuk mensejahterakan seluruh rakyat Riau terwujud. Kebetulan saya ini juga adalah teman lama dari Pak Gubernur, Pak Abdul Wahid. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful Bahri Effendi. Ini merupakan komitmen yang luar biasa. Kita bersama-sama membangun kemandirian energi di migas di Riau, Bapak. Terima kasih. Yang selanjutnya, Pak, silakan. Tak ada, berarti udah jelas berarti. Ya, mungkin begini. Ada apa? Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Saya perkenalkan nama Misno dari Kabupaten Bengkalis. Kebetulan saya juga pengurus di DPD. Pak siapa Pak? Misno Sakirin. Pak Misno. Ya, kebetulan saya juga pengurus di Permigastara Kabupaten Bengkalis sebagai bendara. Yang pertama terkait dengan serasian ini, saya mungkin di luar ini ya.
ekspektasi saya seharusnya ada orang Permegastara yang duduk di depan. Karena bagaimanapun objektif dari Sarasen ini tentu ada dari Permegastara. Karena apa maunya Permegastara akan disampaikan khusus kepada pemerintahan. Yang selanjutnya terkait dengan migas yang ada di Riau ini, ya kita tadi sudah banyak bicara sebelumnya bahwa Riau ini adalah penghasil yang berkontribusi terhadap devisa negara yang sangat luar biasa. Tadi disampaikan oleh juga Pak Ketua kita, Pak Ferry Akri. Nah, pada dasarnya yang kembali ke kita itu boleh dikatakan standar saja. Minim banyak. Ya, sangat minim. Seperti PI yang 10%. Ya, CSR pun juga kadang-kadang tidak terpantau oleh kita. Seyogianya ini kan ada bargaining position dari pemerintah daerah bahwa kita ada keistimewaan juga seharusnya. Seperti di Aceh, di Papua dan daerah-daerah penghasil minyak. Baik. Nah, ini yang bargaining positionnya yang harus dinaikkan ke atas sehingga Riau juga harus bisa memberikan daya tawar yang sehingga pemerintah pusat juga harus memperhatikan kita. Kalau tidak, seperti apa Pak Beri katakan, 20 tahun ke depan tidak ada apa-apanya Pak. Dan kita akan menjadi daerah yang miskin terus, daerah penghasil tapi tidak memberikan kesejahteraan sebagaimana kita nih topik kita sekarang ini, sejahtera dan berdaya. Dan saya berharap pada gilirannya apa yang tadi dibaca-baca terkait dengan hilirisasi, membangun kilang segala macam itu idealnya adalah bagaimana kontribusi terhadap masyarakat kita yang pada gilirannya bisa menjadi pegawai-pegawai yang bisa direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang ada dan tidak datang dari perusahaan misalnya dari luar Riau, sehingga harusnya Perda ini mengaturnya. Perda sudah mengaturnya sehingga tenaga non skill ini boleh didatangkan, tapi tenaga skill boleh datangkan dari luar, tetapi tenaga non skill harusnya itu diperuntukkan oleh anak jati diri Riau. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi Pak? Misno Sakiri. Pak Misno. Ya, dari BDK Bengkalis. Ya, betul yang Bapak sampaikan tadi. Makanya kita menggesa yang disampaikan oleh ketua tadi, kita menggesa terbentuknya DPK di setiap kabupaten kota. Supaya apa? Supaya kita bisa menggawangi atau mengawal hilirisasi ini sampai benar-benar terrealisasi. Ya betul yang disampaikan Bapak tadi. Saya juga heran, mungkin pejabat-pejabat tingkat nasional takut dengan tema kita ini, menggesa migas Riau untuk Riau sejahtera dan berdaya. Mungkin dikiranya kita ingin menjadi daerah istimewa Riau barangkali kan, tapi bukan itu maksud kita. Maksud kita adalah bagaimana kita bisa menuju kemandirian migas di Riau, bukan begitu Pak ya? Mungkin itu barangkali. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, saya berikan waktu untuk bertanya. Ya silakan Bapak. Kita nanti habis ini kita break dulu sebentar untuk sholat asar, ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Etazar. Tadi dari 3 narsum yang belakangan setelah dari pihak SDM pulang, Pertamina pulang, saya juga dari SDM Pak? Iya benar. Ya, jadi mungkin pertanyaan pertama mungkin ke Bang Satriantoni ya. Satriantoni. Iya. Jadi tadi Abang menyampaikan materi yang disampaikan lebih banyak tentang, saya agak bangga memang ketika semua sentuhan materi yang disampaikan tidak terlepas dari paham agama. Jadi memang dia takut akan mudarat dari mengambil hak bumi yang seenak-enaknya tanpa diberikan kepada pemanfaatannya kepada manusia. Ini menyangkut juga dengan 2,5% hak harta kita yang wajib kita berikan kepada orang lain. Pertanyaannya timbul,
apakah selama ini PT yang Bapak bawa itu sudah memberikan kontribusi melalui CSR berbentuk beasiswa kah atau yang lain terhadap masyarakat di Riau? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tadi menyambut yang kalau Bang Dewan Bang Legislatif mungkin tidak banyak yang bisa kita tanya karena memang materi yang anggota KPK sangat pendek. Mungkin kepada Bapak, Pak, tadi Bapak juga menyampaikan rasa bangga Bapak terhadap Presiden yang memang ingin memunculkan semangat tentang pembangunan kilang minyak. Semangat saya juga memang terima kasih, bangga saya dengan pemikiran hal itu, walaupun hari ini 10.000 lebih tenaga kerja di Banten sana dirumahkan. Ya, mudah-mudahan ini membuka inspirasi baru untuk menyedot tenaga kerja yang dirumahkan supaya bergabung ke kilang minyak yang akan Bapak buat. Pertanyaan juga saya timbul begini loh Pak, ketika kita Bapak bahwa saya S1 saya sosial, pernah di fakultas hukum UIR, saya juga tidak tahu tentang teknik minyak, cuman yang ingin saya tanyakan begini Pak, Bapak ada keyakinan dengan Menteri SDM sekarang seolah-olah ini akan membuat skala besar dari pemikiran Bapak akan terlaksana, padahal kita tahu produk Menteri SDM sekarang produk Mulyono Pak, yang memang bohongnya lebih besar pada kerjanya Pak. Jadi maaf Pak, hari ini kita berpikir tentang target Bapak yang 2 tahun ke depan bisa menghasilkan berapa kilang. Saya agak pesimis Pak, kalau Menteri SDM Bapak bersandar terhadap kerjanya Menteri SDM. Tapi kalau Bapak dia bicarakan tentang support pembiayaan dari Qatar, saya optimis. Jadi tinggalkan keinginan SDM tadi Pak, Bapak mulai konsentrasi kepada investor dari Qatar. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Satria Antoni, saya ingin menjalankan dari yang disampaikan oleh Pak Wisnu tadi. Kita di sini memang sudah ada Pak Wisnu bermegastara. Kebetulan Pak Abiharo ada salah satu dewan pakar kita Pak. Jadi beliau menguasai betul terhadap migas di Riau. Ya, kemudian yang kedua mengenai kekhawatiran kita dari tenaga kerja non skill gitu Pak ya, ke skill, kita kan ada upskilling. Kebetulan kita di DPN Permigastara itu setelah ada sekarang Pak Permigastara Training Center, ya kita akan melakukan pemberdayaan, mengupgrade kemampuan putra daerah ya, khususnya bagaimana mereka bisa memiliki kompetensi di bidang migas maupun di EBT. Nah, kita sudah ada Pak Permigastara Training Center namanya Pak. Kebetulan saya sendiri sebagai direktur eksekutif. Kita akan bekerja sama untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang migas maupun di EBT. Oke, silakan Pak Satria Antoni dulu yang pertama. Pertanyaan mengenai apa CSR yang telah Bapak lakukan. Silakan. Ya baik, terima kasih. Pak apa tadi namanya? Pak Ed. Pak Ed. Ya Pak Ed. Terima kasih terkait CSR. Di Riau Petroleum, ya karena Riau Petroleum ini adalah Indo Pak. Jadi ada 6 sekarang yang existing anak perusahaan. Ada CSR yang sudah disalurkan. Karena saya bukan di Indo Pak ya, karena ini sebenarnya ranah Indo Pak. Tapi saya coba bantu menjawab. Yang info yang saya tahu bahwa CSR ya terutama di Riau Petroleum Rokan. Nah ini yang terbesar Pak. Informasi yang dapat kami dapatkan bahwa CSR-nya lebih kurang 75 miliar. Nah inilah dana yang cukup besar ya. Kalau bisa kita menyekolahkan ya, putra putri Riau untuk beasiswa ke luar negeri atau dimanapun, ini sangat cukup sekali sebenarnya gitu. Terbuka kemungkinan itu Pak ya? Iya, ini sangat membantu pendidikan kita untuk di Riau. Kemudian juga di holding sendiri juga ada CSR-nya Pak. Dan itu kemarin 1 hari lalu sudah disalurkan juga ya kepada duafa, fakir miskin untuk menjelang Lebaran ini. Itu terkait CSR. Terkait yang kedua terkait pesimisnya tadi Bapak pesimis kalau Menteri SDM ini katakannya produk Pak Mulyono katanya tadi ya. Memang kita sebenarnya harus optimis Pak, sebab
rencana kita dalam membangun kilang ini, kita adalah melibatkan investor dari luar Pak, ya tidak melibatkan dari dalam negeri. Investor sudah melakukan feasibility study, kemudian juga teknologinya sudah ada, yang ada dari Kanada, tadi saya juga dari Houston, dari Amerika. Siap. Saya begini Bang, saya pasti dengar dia, karena memang latar belakang pendidikannya bukan itu Bang, dia bukan orang teknik dan bukan orang keminyakan. Jadi ditambah lagi yang kehidupannya manusia seperti yang ada pada kemarin sore Bang. Maaf, hari ini ada senior dari Chevron Bang, ya banyak bapak dari SDM yang memang sudah senior di bidangnya. Bang, saya besar dari kecil saya hidup dari dari uang yang Pertamina Bang. Bapak saya sudah Pertamina di Kalimantan Utara. Jadi sedikitnya saya lebih tahu banyak tentang perminyakan Bang. Walaupun saya hari ini tidak di lingkungan perminyakan. Jadi Bang, saya agak pesimis karena apa? Kalau otaknya si SDM ini dipakai agak ragu sih Bang. Makasih banyak. Baik, silakan. Ya intinya kita berikan kita kesempatan Pak Satria. Punya tim ya di Riau sendiri Pak untuk melaksanakan itu supaya tercapai. Jadi teknologinya sudah ada dari luar, investornya sudah ada. Jadi kita hanya meminta izin sudah ada Pak, ya izin sudah ada semuanya. Jadi kita tinggal eksekusi sebenarnya nih Pak. Itu aja. Demikian. Ya silakan. Terima kasih Pak Satria. Silakan Pak Abdi. Singkat, padat, jelas Pak. Ya, buka balik kilang tadi. Jadi begini, makanya porsi yang saya terangkan ini untuk para bupati sebenarnya, maaf ya. Mereka sudah enak 10 tahun gonta-ganti jadi kepala daerah. Tapi untuk rakyat di mana? Saya sedikit marah ini bukan apa-apa, ini puasa. Saya teringat zaman Rasulullah. Bulan puasa itu ada Ustadz Ghafur, kita perang dulu Pak. Ini puasa gini aja kita semacam lemah semangat. Saya tak ada istilah itu. Saya ini juga aktif di Dewan Harian Kejuangan 45. Padahal saya bukan anak militer, tapi saya anak pejuang. Udah. Jadi begini, Bengkalis, saya koreksi lagi. Bapak sebagai orang Bengkalis, kasih tahu itu Pak Bagus sama Ibu. Ada PR dari yang namanya mantan Bupati Bengkalis, Herian Saleh, yang kalian lupakan. Apa itu? Kawasan industri buruk bakul. Kenapa dibiarkan? Tahu tidak? Pada saat Pak Samsuar menjadi gubernur baru bupati, itu sudah saya promokan akan dibangun kilang minyak relokasi dari Jepang dibawa ke Bengkalis. Pertama dia minta maaf, jangan tersinggung orang KITB. Pak, kami pingin dari KITB karena saya masih aktif waktu itu. Saya bilang untuk apa KITB? Berapa kapasitas Anda? 100.000. Ya nggak bisa. Situ 50.000 sesuai kedalaman. Terus di mana Pak sarannya? Dumai mahal. Geser, namanya Buruk Bakul. Diam-diam Jepang survei, lapor lagi bulan depan. Pak benar, di Buruk Bakul dalam bisa 100.000. Tapi apa? Saya anjurkan buat surat audiensi ke pemerintah Bengkalis. Anggaplah zaman yang usul. Untuk audiensi aja nggak terwujud. Bayangkan, tidak terwujud. Padahal saya bawa investor Jepang. Berarti ada satu PR Pak ya. Nah, sudah, itulah contoh responnya berbeda. Saya masih aktif loh. Oke, kami tinggalkan. Akhirnya yang punya ide kebetulan orangnya Mas Tommy Soeharto. Kantornya jadi kantor Pak Tommy. Jepang siap merelokasi 100.000 barel dipindahkan. Masih ada nggak kemungkinan itu Pak? Makanya kita mau mulai lagi, Bengkalis nggak ada respon. Itu satu ya. Yang kedua, kalau dipilih, maaf ya, kita kemarin betul kan semangat kali mau bangun jembatan. Itu bagus, tidak saya patahkan. Tapi kalau didudukkan dua begini, mana bagus kilang minyak dengan jembatan? Ayo. Jembatan itu hanya untuk orang yang pakai mobil motor. Tapi kalau kilang ini jembatan butuh berapa? 6-7 miliar T ya Pak ya. Ini cuman kalau 10.000 barel cuma 2,5 T. Apa efeknya? Seluruh kabupaten mempunyai SPBU, itu yang mau kita cipta. Saya ini S2-nya pemberdayaan profesional di IPB. Jadi saya tidak untuk kaya, saya aja hari ini juga nggak ada uang. Tetapi saya punya relasi, punya
Mitra itu tadi mitra saya. Baik. Kemudian Pak Santani juga punya referensi dari Abu Dhabi, dari Australia. Sudah kami coba merucutkan. Nah, Bengkalis karena tidur tidak kami sebut-sebut, oke ya? Itu kira-kira. Terus yang tadi pesimis ya. Jangan pesimis. Saya ini bekerja sendiri tanpa digaji 5 tahun, tidak ada. Saya jalan terus. Ini tidak memerlukan bebas lahan. Kalau saya mau bebas lahan, nanti saya pindahkan ke Pekanbaru kait kit. Saya ikut juga mendorong kit itu. Makanya saya malas membuka-buka. Kit itu mana nih orang Pekanbaru nih pulang. Kit itu juga mati suri itu. Kenapa bisa 220 mega pindah ke kawasan Sri Tenayan? Kenapa? Ada yang tahu? Untung aja Pak Herman Abdullah sudah almarhum. Kalau enggak saya minta menjelaskan. Kenapa? Saya yang nawarin setelah rapat dengan gubernur, Pak Wali, mau pembangkit 220 mega atau pindah Dubai? Maksudnya gimana Pak SDM? Buat surat, kami tunggu bahwa wali kota siap menghibahkan atau dijual tanahnya dikit. Hanya cuma butuh 100 hektar. Baik. Dibuat, nah itu ya, itu pengalaman Pekanbaru. Jadi saya kebetulan masuk dalam tim percepatan infrastruktur EMTGT dari energi, termasuk bagaimana PLTU 202 kali 150 mega untuk Kuala Ino. Sayangnya 12 tahun saya disuruh tidur, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah saya bisa bersama sejarawan Kampar, Profesor Yusri Munab, Dr. Latif melahirkan satu buku judulnya Mengungkap Fakta Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan PBB Pernah ke Kuo di Bangkinang pernah ibu, dan itu sudah terbit. Rencana kita akan nasionalkan bersama Sri Sultan dan Presiden. Itu ke depan saja. Demikian ya. Terima kasih. Ada lagi yang kurang puas kita puaskan. Kita bukan ada puas Pak. Karena kita akan memasuki waktu asar ya, kita akan break. Tapi sebelum break saya ingin menyampaikan begini, Pak Abdi Haro. Tadi Bapak menyampaikan, kok saya lupa, mengenai hilirisasi migas ya, dan dikombinasikan dengan Pak Satria Antoni ada sumber donatur. Ini kan merupakan kewajiban kita bersama untuk mengawal bagaimana refinery ini bisa terwujud ya Bapak ya. Kira-kira menurut Bapak, Bapak-bapak lah yang ada di depan ini, seberapa besar Bapak yakin dengan kepemerintahan sekarang gitu Pak ya, kepemerintahan sekarang ini terwujudnya kilang minyak? Mungkin itu barangkali Pak pertanyaan Pak ya. Seberapa besar Pak dari sisi kalau kita hitung dari 1 sampai 10 Pak Abdi Haro? Baik, 1 sampai 10 Pak. Saya jelaskan ya. Makanya saya pilih Meranti dulu. Kalau Kuala Ino itu kawasan ada, sekarang Pelindo yang sibuk. Tim percepatan tak ada. Kalau Meranti, dia tidur pun saya bisa bantu. Dia tidurnya saya bisa bantu. Asal satu, tidur aja. Satu, panggil EMP itu MOU sama kita. Besok kita buat Pak. Iya. Pada saat Sebenarnya rencana kami, dia harus MOU di sini. Diundang nggak datang. Iya. Satu itu ya. Di tadi pagi PI nggak datang itu, direktur MP itu. Kalau dulu Pak Said ini udah pulang ya. Kalau dulu MP itu kami panggil karena kami SDM punya kewenangan pertama pembangkit listrik air dan beberapa izin sama kami bisa panggil. Sekarang kita udah pensiun, gimana manggilnya? Ya, kira-kira Pak dari 1 sampai 10 Pak, berapa keyakinan Bapak? Itu satu. Terus yang kedua, langkah kedua ini saya tunjukkan SOP cepat. Pulang dari ke Meranti, lapor Pak Asman, dia sudah banyak Pak, saya kasih. Nanggapi juga cuma terima kasih. Bukan itu. Baik. Saya sudah usul, lakukan diskusi. Ada DPR, ada MP, manajer saja dulu. Baik. Saya minta teken MOU, setuju menindaklanjuti program Presiden. Baik. Bukan mengandalkan duit Pak Bahlil. Ini duit konsorsium. Baik. Ya. Oke. Dari 1 sampai 10 Pak, berapa Pak keyakinan Bapak bahwa refinery ini akan berhasil? 1 dari 10 kepemerintahan sekarang ini, apakah kita butuh izin dari pemerintah provinsi atau kita bisa langsung ke nasional? Untuk bapak-bapak ibu ketahui, inilah karena saya mantan 20 tahun loh di SDM. Baik. Jadi saya tidak butuh surat bupati, gubernur. Kenapa? Langsung Pak ya? Barang ini sudah diteken menteri. Oke. Iya.
Berarti satu, mohon maaf Pak, saya potong Pak karena waktu kita terbatas. Keyakinan Bapak terhadap pemerintahan sekarang terwujudnya refinery itu angka 1 sampai 10 berapa besar keyakinan Bapak? Kalau saya tetap optimis sampai 90, 10 Sampai 10. Oke, baik, terima kasih. Pak Satrianto di terakhir, Pak Satrianto. Keyakinan Bapak satu lagi tambah, satu aja. Di sini ada Ibu S3 masih ada? Sholat. Oh, sholat. Jadi gini, satu, beliau menawarkan karena kita sudah punya technical center yang melatih nanti tenaga-tenaga kalau kita buka kilang minyak. Saya ini kan sudah bilang, saya MP gelar saya itu master pemberdayaan, masa master penipu pula lagi. Jadi sebelum masuk di Meranti kita inventarisasi. Iya Pak. Nanti kita bicara secara teknis Bapak. Kita latih. Baik. Oke. Oke, siap. Yang kedua, itu ibu itu adalah direktur PT S3. Dia punya lahan 50 hektar di Duri dekat komplek Chevron. Siap 2 hektar untuk bangun politeknik di situ. Baik, mungkin kita bisa kita buat kerjasama barangkali Pak. Terima kasih. Pak Satrianto nih, saya yakin dengan Bapak dari 1 sampai 10. Ya, kalau saya diberi mandat, insya Allah 10 nilai. 10. Berarti kita sepakat, berarti kita semua ini yakin bahwa insya Allah 2 sampai 3 tahun ke depan refinery ini atau kilang minyak ini terwujud insya Allah. Tapi saya mohon bantuan Bapak-Bapak juga kita mengawal ini semua. Baik Bapak, nanti ada sesi kedua. Di situ nanti mohon kesediaan Pak Fahrunas nanti barangkali nanti untuk bisa juga berada di tengah-tengah kita untuk memberikan sedikit pandangan terhadap bagaimana bisa kita menggesa kemandirian migas di Riau. Mungkin itu aja barangkali dari saya tidak akan menyimpulkan, tapi yang paling penting adalah bahwa kita bersama berkomitmen untuk menuju kemandirian migas di Riau, itu yang pertama. Makanya kita undang bapak-bapak di sini bagaimana kita bisa mengawal ini semua. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa optimis. Kita harus optimis Pak. Optimis karena tanpa optimis kita nggak punya tenaga. Bagaimana mewujudkan ini semua? Karena kita butuh optimis, ya. Itu barangkali catatan dari saya barangkali. Saya tidak minta closing statement karena waktu kita juga terbatas. Ya setelah ini kita akan break. Saya kasih kita waktu sampai dengan nanti 17.30, jam setengah 6 kita di sini. Saya nanti minta waktu tepat Pak, karena waktu kita juga sebentar, setengah jam barangkali nanti untuk mengulas di sesi kedua. Setelah itu nanti kita akan berbuka bersama. Saya undang bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di ruangan ini, kita nanti berbuka bersama. Mungkin itu aja barangkali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang ada di narasumber, panelis yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih tentunya kita ucapkan kepada orang panelis kita yang telah memberikan materi juga untuk kita bersama. Tentunya buat Bapak Ibu yang ingin melakukan istirahat, melakukan sholat asar, tentunya kami persilahkan, dan tentunya jangan lupa untuk kembali ke ballroom ini karena kita akan mengadakan panelis kedua tentunya di sesi kedua yang masih bersama panitia atau Bapak Andre tentunya. Baik, saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.